bisa tergerak hatinya di tengah-tengah. Yang merasa bahwa keadilan jangan benar-benar pejuang keadilan. Terima kasih ya. Pak Tony. Masih di perjalanan. Kita izin. Jika kemudian pra peradilan ini tidak berpihak pada masyarakat, maka Banten akan turun ke Polda Jabar untuk masyarakat. Jadi jangan biarkan kebatilan ini selalu hidup di pertiwi. Siap. Ya, kebatilan ini harus dihilangkan. Ya, kezoliman itu harus dihilangkan. Kasusnya Peggy tadi bang, kan hari ini juga PK ya bang? Bisa dijelasin? Pra peradilan. Pra peradilan. Gimana bang tadi bang? Tadi sidang pra peradilan ya. Kami sudah hadir di sana jam 8 pagi. Mulainya seharusnya 9. Jam 9 lewat dimulai. Tapi dari pihak Polda tidak hadir tanpa alasan. Tapi kalau menurut saya si Peggy Setiawan memberi kuasa kami. Saya hanya beri kuasa loh. Kerjanya Peggy Setiawan apa? Kuli bangunan kan? Tidak hadir kok tanpa ada berita atau apa-apa. Ya analisa saya begitu. Katanya sudah siap. Juru bicaranya kan, kepala bidang humas ya kan, di sana kemarin mengatakan kan, sudah siap. Mana buktinya? Pas hari hanya. Intinya sana saya bilang. Alasannya apa mungkin tadi dijelaskan tidak hadirnya beliau? Tidak ada alasan. Kalau ada alasan nggak mungkin saya bilang Jenderal takut sama aku di bangunan. Karena tidak ada alasan ya saya analisa saya itu aja. Tapi berkas semua sudah ini bang, sudah komplit, artinya nggak ada yang ini maju. Oh tidak ada, pemanggilan sudah. Tadi hakim mengatakan sudah kami panggil secara patut. Berarti sudah patut, sudah sah. Tapi kok nggak datang? Itu aja. Ada rasa kekecewaan kawan abang sebagai praktisi hukum dengan pra peradilan yang ditunda, tapi pun juga hakim tadi bilang bahwa ini tidak ada kepentingan. Gimana bang menanggapinya? Sangat kecewa. Bukan berarti ini ditunda hanya untuk minggu depan. Tanggal 1. Dan minggu depan ini kata hakim tadi apabila memang dari pihak Polda tidak ada hadir, maka tetap akan dilanjutkan. Tapi ada dugaan ya bang ini mengulur dengan pra peradilan ini menjadikan P21 bang. Abang berpikir ke situ nggak? Kalau memang itu ada, ya silakan aja. Sekarang ini kan sudah diperhatikan oleh publik nih. Masyarakat ini masyarakat terutama masyarakat bawah. Ini perkara ini kalau saya lihat dari netizen, ini adalah perkara masyarakat bawah beranggapan ini beranggapan ya melawan polisi. Kalau saya lihat begini loh, ini dari netizen saya lihat. Bahkan yang pernah menghubungi saya kan berulang kali saya sampaikan. Kapan saya nongkrong di warung kopi, di warteg. Terakhir saya nongkrong waktu saya parkir mobil. Demikian begitu juga. Mereka menyampaikan, bang, jangan sampai bang hukum negara kita ini bang, kata mereka, seperti jaring laba-laba. Ini orang-orang bawah dong ngomong sama saya. Maksudnya gimana bukan jaring laba-laba? Padahal saya udah tahu, tapi saya pernah nggak tahu aja. Jaring laba-laba itu banget, yang kena itu hanya nyamuk, paling tinggi lalat. Kalau kebo lewat, hancur jaring laba-labanya. Nah ini yang disampaikan warga. Makanya saya bilang berulang kali saya sampaikan, biar ini terbongkar semua, terungin semuanya, bikin tim pencari fakta. Itu ada apa? Sekarang kemarin saya juga kecewa sebenarnya dari pihak Mabes Polri mengatakan Ibtu Rudiana tidak ada pelanggaran. Kalau saya nggak salah ya, pernyataan itu betul kan? Tidak ada pelanggaran, jelas pelanggaran ada kok. Pelanggaran sangat besar sekali. Kok tutup-tutupi? Ini maksud saya. Berulang kali sampaikan, kalau institusi Polri bagus, petinggi Polri bagus, apalagi Kapolrinya Pak Listio Sigit bagus, instrumennya Polri bagus, ada peraturan Kapolri, di bawahnya ada peraturan Kabar Eskrim.
Ini kan hanya oknum. Maksud saya kenapa mesti oknum dilindungin, dibuang. Jadi jangan merusak institusi. Ini menurut saya. Tapi dengan adanya penundaan artinya klien abang sendiri merasa dirugikan nggak bang dengan misalnya ada Iya dirugikan dong. secara Nah, ini. dirugikan udah 1 minggu kami akan ini. 1 hari aja orang ditahan itu luar biasa loh. Ini loh. Siapa tahu kami bisa menang. Sidang kan lebih cepat ini. Sangat dirugikan sekali kan. Sebelumnya tapi abang sudah ada dapat konfirmasi nggak dari pihak kepolisian gitu atas mungkin apa yang dia belum siapnya untuk menjalankan sidang peradilan gitu? Tidak ada konfirmasi. Kalau ada konfirmasi nggak mungkin saya menganalisa bicara gitu. Ini kan analisa saya. Nah, analisa masuk di akal. Tapi abang melihat ada ketakutan juga nggak? Artinya dalam tanda kutip yang mungkin kepolisian yang belum siap gitu untuk apa ya proses pra peradilan ini gitu ya. Kalau abang melihat seperti itu nggak sih? Apa belum siap nih kayaknya pihak kepolisian? Saya mengatakan ini ya. Ada 2 kemungkinan. Saya bilang tadi, 1 tadi, ini mereka menganggap perkara ini kecil, remeh-temeh. Nah, maksud saya, kasus besar kayak gini aja dianggap remeh-temeh. Ya kalau memang benar, kenapa nggak tepat waktu kok? Apalagi kepala divisi, kepala bidang humasnya kan mengatakan, udah siap. Kenapa tidak? Kita mainkan, kan itu aja. Ini kan tanpa ada kabar, tanpa apa-apa kami udah siap, kami siap kok. Apapun putusan pengadilan kami siap. Yang penting pengadilannya fair. Tidak ada rasa terintimidasi, tidak ada rasa uwe-uwe, tidak enak. Memang dia sesuai dengan hukumnya ada. Apapun putusan kami siap. Itu aja. Tapi melihat hakimnya sendiri gimana bang? Hakimnya, saya nggak bisa membaca hatinya. Tetapi kalau hakim itu sebenarnya dari asmaul husna, artinya hakim itu bijaksana. Seharusnya hakim itu sangat bijaksana, seharusnya. Tapi kita tidak tahu. Kita lihat. Tapi kalau hakim mengatakan tadi dia tidak punya kepentingan dalam perkara, ya kita buktikan. Kita buktikan persidangan ini. Bang, ini kan masih banyak pro kontra soal kasus Peggy sebagai tersangka. Abang meyakinkan dengan fakta-fakta waktu rilis bahwa ada teman KTP, teman kakak, gitu loh Bang. Banyak praktisi berpendapat bahwa kasus ini kasus pembunuhan. Harusnya kan ada barang bukti dan ada sidik jari atau ada bukti yang valid untuk menjadikan Peggy itu sebagai tersangka. Gimana Bang? Abang meyakinkan bahwa klien Abang tidak bersalah? Gimana? Saya sampai detik ini mengatakan klien saya tidak salah. 99% saya bilang katakan klien tidak salah. Alasan? Ya masa ada buktinya, barang buktinya ijazah. Kecuali ya kalau dia membunuh orang menggunakan batu, ya kan? Kepalanya pecah karena batu. Hasil dari otopsi, di batu tersebut ada sidik jarinya Peggy Setiawan. Berarti kan nyambung. Ini ijazah, KTP. Makanya saya bilang, beberapa kali saya ketemu sama orang-orang kecil ini, yang dalam arti orang-orang yang ke bawah, yang tukang parkir segala macam, orang-orang kecil lah yang ini, mereka ketakutan, bang nanti suatu saat ada kasus pembunuhan, kami dikorbankan. Cuman modal, katanya modal ijazah atau modal KTP doang. Dengan pengakuan saksi yang saksinya tidak benar. Kan tidak ada kepastian hukum, ini kasihan seperti gini. Yang ini saya kasihan. Terus juga ada lagi Bang, dari kepolisian kemarin juga menjabarkan ada foto valid, foto yang bukti bahwa Peggy itu tersangka dengan foto dia bareng. Nah itu gimana Bang melihatnya Bang? Sekarang pertanyaan saya, apa hubungan perkara foto sama kasus pembunuhan? Ya silakan aja, mau foto dia lagi sunatan kayak mau foto ini kan nggak ada urusan. Bisa nggak dia membuktikan penyebab kematian ini? Saya udah baca putusan pengadilan. Penyebab kematian tersebut adalah karena salah satunya pukulan gerahak. Yang memukul adalah Dani. Dani adalah fiktif. Nyata itu. Saya mau baca putusan pengadilan. Yang kedua, yang dihukum itu saya lihat memukul ada menggunakan tangan kosong. Ada juga yang memukul paling kuat itu hanya menggunakan bambu di pundak. Penyebab kematian bukan di pundak, bukan tangan kosong, tapi orang itu dihukum. Lucu dan aneh perkara ini. Kecuali saya bilang, kalau seandainya dia mati kena pukulan kepala,
yang terpidana itu ngaku semuanya, kami yang memukul kepalanya, baru itu oke. Sekarang ada, baca, saya udah baca putus pengadilannya loh. Ada yang memukul tangan kosong berapa kali, ada yang memukul pakai bambu di pundak. Penyebab kematian bukan kena pukulan pundak, tapi dihukum seumur hidup. Kasihan loh, kasihan betul, saya kasih terhadap putusan pengadilan. Makanya perlu harus tim menjadi fakta. Harus menjadi fakta. Bicara tim mencari fakta, ini harus yang independen apa yang gimana nih Bang? Apa Independen dong. Tapi kemarin Mbak Hotman bilang bahwa mencari tim fakta yang harus independen dan presiden juga harus turun tangan dengan kasus ini. Gimana pendapat Abang? Seharusnya memang presiden turun tangan. Seharusnya nanti presiden turun tangan. Ya makanya saya bilang, sekarang ini bilang, kalau memang dari Polda Jawa Barat, kalau memang dia merespon terhadap perkara ini, sekarang ini sidang aja tidak diabaikan. Diabaikan, dianggap tidak ada apa-apanya. Kalau memang mereka serius, datang dong hari ini tadi. Tapi aku memaklumi, kembali lagi yang saya bilang. Tapi semoga tanggal 1 Juli, Jenderal sudah berani berhadapan sama Kuli Bangunan. Saya diberikan kuasa oleh Kuli Bangunan loh. Benar. Takut karena pada takut. Ya bisa jadi karena dia tidak siap. Ya ke penyebab takut kan banyak. Siap karena apa? Siap karena Tidak mungkin- siap ya di dalam untuk persidangan. Itu. Jangan hanya ngomong doang mengatakan kami sudah siap, kami sudah mau tempus mana. Mana masyarakat nggak butuh seperti gitu. Betul nggak? Kemarin ngomong Kabit Humas ya kan ngomong sudah siap, udah bentuk mana, buktinya mana. Gak usah banyak bicara, laksanakan itu aja kok. Bang, sekarang kan banyak berseliweran ya pada analisa membicarakan soal saksi-saksi Bang. Sekarang juga ada saksi bilang dan dia melihat langsung bahwa tersangka itu melakukan 2 orang pakai baju hitam Bang. Seorang ojek jam 10 malam Bang. Analisa Abang sebagai praktisi hukum, itu bukti-bukti fakta kah? Karena analisa atau praktisi hukum Bang harus melihat ada bukti video Bang. Kalau cuma hanya lisan itu tidak, fakta itu tidak bisa untuk menjadikan barang bukti Bang. Gimana Bang? Tidak bisa. Ini makanya saya bilang semuanya ini sebenarnya harus didukung oleh fakta yang kuat. Saya contohkan saya bilang seandainya orang tersebut tadi kan matinya kan kepalanya kan kena rahang. Rahang itu yang memukulnya Dani, ya kan itu. Ada nggak sidik jarinya Dani di kayu itu? Ini si Daninya nggak ada, victim. Yang mengejar mereka awalnya ini karena si Andi. Karena Andi loh, pernah berulang kali saya sampaikan, Andi itu mengatakan dia punya masalah sama geng motor ekstasi. Dikejar, si korban ini lewat, dikejar sama si Andi, sama Andi CS ini. Si Andi pun victim. Perkara fiktif. Buat apa dilanjutkan? Apalagi aku bilang yang dicari DPO ini lucu lagi loh. Biar masyarakat tahu. DPO itu ada 3. Andi, Dani, Peggy Perong. Bukan Peggy Setiawan. Perlu garis bawahi. Kalau klien kami Peggy Setiawan. Andi fiktif, Dani fiktif. Ini berperan semua loh di dalam bentuk pengadilan. Bahkan memperkosa. Dan butuh pengadilan. Peggy Perong bukan Peggy Setiawan. Dan ini banyak lucu, sebenarnya lucu banget dalam perkara. Makanya dari awal sudah nggak benar. Saya bilang kalau memang ada terjadi pemerkosaan, yang otopsi ya, perlu kita garis bawah ini ya. Itu kan udah dimakamkan, sudah dimandikan si Vina ini. Di mana dia menemukan sperma itu? Hah? Dia ketemu sperma di mana? Pernah dimandikan kok. Banyak ini lucu, ini perkara lucu. Makanya aku bilang, perkara ini perkara yang sangat aneh sekali. Tim pencari fakta. Udah itu aja. Jadi banyak kejanggalan Bang ya dengan kasus. Sangat. Dan klien kami yang bukan klien kami ya, tahun 2016 itu Peggy Perong itu udah di DPO. Berarti udah tersangka dong. Klien kami baru tersangkakan kemarin, tanggal 22. Itu pun seharusnya, kan klien kami bukan tertangkap tangan. Harus menurut Perkap Kapolri itu, harus ada pemanggilan. Iya, ada semua prosesnya ada. Nggak bisa jadi tersangka langsung. Ini kalau memang dia ada pengembangan. Tapi kalau DPO,
Lucu lagi DPO-nya, saya bilang. DPO-nya nggak ada fotonya, alamatnya salah. Perkara yang lucu. Yang jelas saya bilang, saya protes Kapolresnya. Saya protes Kapolres. 2 orang Kapolres itu menjadi bintang semuanya. Kemana aja Kapolresnya? Kemana aja gitu loh, kok bisa anggotanya? Rudiana kalau kamu tahu, saya membaca putusan pengadilan sebenarnya bicara. Rudiana ini bukan tertangkap tangan. Rudiana ini menyiapkan surat perintah sendiri. Jabatan dia adalah Kanit Narkoba, oke? Dia ngebawa anggota-anggotanya menangkapin orang ini. Dia dapat orang ini bukan hasil dari pengembangan, dapat dari informasi dari saksi yang nggak benar, oke? Dan awal perkara ini juga, biar kalian tahu, perkara ini kalian tahu sudah diolah TKP oleh Laka Lantas. Dikatakan ini kecelakaan tunggal. Makanya aku bilang, saya berharap banget sama Mabes Polri, periksa itu Rudiana, umumkan ke masyarakat. Kalau ada terjadi kesalahan, ini salah, bukan dikatakan tidak ada salah, sesuai prosedur. Orang bukan orang hukum aja udah mengatakan itu salah prosedur. Udah salah prosedur. Tapi kalau saya prihatin terhadap kejadian ini, saya prihatin. Anaknya meninggal. Prihatin saya, itu berubah. Makanya ini, ada juga berseliweran sekarang bertanya sama saya, apakah perkara ini karena jaringan narkoba? Ada yang bertanya. Ada yang mengatakan, tapi kan kita tidak tahu, makanya itu menjadi fakta. Ada yang mengatakan kalau si Eki ini tahu jaringan narkoba, makanya jaringan narkoba ngebunuh Eki. Ada juga seperti itu. Daripada ini terus maksud saya menggelinding yang nggak jelas, cari tim pencari fakta, buat kebijakan yang independen. Lahir Bang, tanggal 1 nanti akan sidang lanjutan ya Bang? Ya. Seberapa yakin akan jalanan sidang peradilan itu Bang? Kalau tidak jalan lagi, kejauhan Abang apa yang harus ditangkap? Kalau dari ini ya, dari hakim tadi ya, mengatakan kalau dari pihak Polda tidak hadir, sidang berlanjut, proses terus berjalan. Dan menurut hakim mengatakan, kalau hakimnya mengatakan hakim tidak punya kepentingan dalam perkara ini, berarti kan dia independen. Ya kita buktikan aja, kita lihat masalah kami ini. Makanya saya bilang, saya sangat terima kasih sekali kepada rekan-rekan wartawan. Perkara ini saya bilang rekan-rekan wartawan yang memonitor. Kalau kami kan kalau tidak diekspor sama wartawan ya nggak ada apa-apanya juga. Makanya saya sangat terima kasih. Besok pagi saya ke Menko Polhukam jam 12.30. Saya mau menghadap Menko Polhukam, saya mau menyampaikan. Kebetulan Menko Polhukam ini adalah ketua Kompolnas juga, agar mengingatkan itu di bawah naungan dia loh. Dia Polri di bawah naungan dia, monitoring dia kan. Yang kedua, dan Menko Polhukam ini dia membawai kejaksaan Polri. Agak serius. Kalau seandainya dia takut, diingatkan, jangan takut sama kuli bangunan. Kalau memang benar, Agus yang memotivasi Polda, biar Polda percaya diri berani menghadapi daripada kuli bangunan. Oke? Bicara kuli bangunan tadi, Eki sendiri datang nggak sih Bang? Nggak datang. Enggak ya? Nggak datang. Makanya kuli bangunan memberi kuasa kepada kami. Persiapan tanggal 1 ada? Oh ya sudah siap, kami sudah siap. Dari kemarin siap. Ada yang mau disampaikan Bang buat Pak Presiden Joko Widodo Bang terkait kasus Vina ini Bang? Harapan saya Bapak Presiden Joko Widodo, berulang kami sampaikan, biar ini terang benderang semuanya, buatlah tim pencari fakta yang independen. Ada apa? Jadi pertanyaan masyarakat yang bergelinding tadi kan bilang, ada yang mengatakan Eki meninggal karena dibunuh dari jaringan narkoba, kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau ada apa? Nah, kalau ada tim pencari fakta yang independen, terungkap semuanya.